Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua MK Anwar Usman dalam sidang putusan perkara tersebut di Gedung MK Jakarta Pusat pada Senin hari ini menilai gugatan itu tidak beralasan menurut hukum. Anwar mengatakan MK berwenang mengadili permohonan akuo. Lalu permohonan para pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan formil. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagai undang-undang tidak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan. Kendati demikian, 4 hakim konstitusi yakni Wahidudin Adams, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Suhartoyo berselisih pandangan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menganggap dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Pertama, permohonan mendalilkan bahwa penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR melanggar konstitusi karena dilakukan pada masa sidang keempat. Padahal Perpu itu diteken Presiden Joko Widodo pada masa sidang kedua. Mahkamah menganggap wajar jika DPR butuh waktu lama untuk menetapkan Perpu menjadi undang-undang, sebab Perpu Ciptaker bersifat omnibus yang mencakup 78 undang-undang lintas sektor. Majelis Hakim juga menilai parlemen tidak buang-buang waktu untuk mereview Perpu tersebut sejak menerima surat Presiden. Kedua pemohon menilai bahwa penerbitan Perpu tersebut tidak memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. Akan tetapi, MK mengamini argumen pemerintah yang disampaikan dalam persidangan bahwa Perpu Ciptaker tersebut genting untuk diteken. Kegentingan tersebut berupa krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi geopolitik yang tidak menentu, dikarenakan adanya perang di Rusia dan Ukraina, serta ditambah situasi pasca krisis ekonomi yang terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Perdebatan soal kepentingan yang memaksa tersebut menurut Mahkamah sudah selesai ketika DPR menyetujui penetapan Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Ketiga, soal ketiadaan partisipasi bermakna publik dalam pembentukan undang-undang tersebut, MK juga menilai tidak beralasan menurut hukum. Menurut Majelis Hakim, partisipasi publik yang bermakna tidak dapat dikenakan pada undang-undang yang sifatnya menetapkan Perpu, sebab Perpu dibutuhkan waktu cepat untuk diundangkan karena kegentingan yang memaksa. 100 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 Agustus 2023 yang diajukan oleh perorangan warga negara Indonesia bernama Hite Badengan Lumban Toruan dan Marson Lumban Batu yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 7 Agustus 2023 dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan nomor 100 dan seterusnya. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 13 September 2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat
sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang MK, serta memberikan kesempatan kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya. D. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan perbaikan permohonan. Namun, sebelum sidang berlangsung, para pemohon menyampaikan surat permohonan pencabutan perkara bertanggal 25 September 2023. Kemudian majelis panel mengklarifikasi perihal penarikan dimaksud dan para pemohon membenarkan ihwal penarikan permohonannya. E. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para pemohon tersebut, pasal 35 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan, pemohon dapat menarik kembali permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan pasal 35 ayat 2 UMK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan permohonan aku tidak dapat diajukan kembali. F. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 26 September 2023 pukul 14.00 WIB telah berkesimpulan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 100 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. G. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitra Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Mengingat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 100/PUU /21/2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku. 4. Memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 100/PUU /21/2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik EBRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 7 hakim konstitusi, yaitu Saldi Isra selaku ketua merangkap anggota. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.